Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aninda selaku pemateri pada pagi hari ini, yang kami hormati Ibu Novi selaku Kepala Sekolah PG dan TK Akila. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di aula ini dalam rangka seminar parenting. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayah bunda, sebelum kita memulai rangkaian seminar pada pagi hari ini, mari kita mendengar sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Novi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang di pagi hari yang tidak cerah, ya sedikit belum kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini yang sebelumnya saya hormati narasumber hari ini Ibu Anita MPSI. Kemudian ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada moderator kita hari ini, Bunda Arinda, ya, MPZ, yang kebetulan juga wali murid playgroup ya. Oke. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda, abi umi, ini juga ada opa-opa, kakek nenek ataupun om tante yang sudah berkenan mendampingi putra putrinya untuk ikut serta bermain dengan teman-teman pelatih TNI yang ada di sini dari Malaya 2022. Oke, ini sedikit kenapa kita memilih tema pada hari ini yang memang ini juga dari Bunda Arinda, temanya memang unik gitu ya, dan belum pernah untuk dibahas di karet-karet sebelumnya. Kita melihat fenomena yang ada pada saat ini yang pernah dengar ya, sudah ya, jadi ada KPAI Pusat, KPAI Bekasi pun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang memang sangat memprihatinkan, di mana seorang anak dari SD, bahkan masih ada yang TK ini sudah melakukan tindak kekerasan kepada orang tua. Bahkan yang berita kemarin ya, yang kejadian di Bandung, seorang anak perempuan yang ada pada keluarga ini juga membunuh ibu kandungnya. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan kemarin kami menyelenggara kegiatan program KDM dan dilakukan juga di sini. Ini kita undang anak-anak SMP. Ini banyak sekali ya, banyak sekali apa masalahnya bisa didatangkan ke sini, karena yang program KDM ini yang diundang adalah anak-anak yang memang bermasalah. Salah satunya banyak yang melakukan penganiayaan kepada orang tua. Makanya kita judul kita memang simpel, budaya tadi sopan santun, hormat kepada orang tua. Karena memang ini yang sudah hampir dilupakan. Kita fokus pada digital, kita fokus pada yang lain-lain ya. Tapi hal yang dulu pada saat kita masih mungkin zaman-zaman saya, zaman-zaman milenial, saya sungkan sama orang tua ya. Sedikit berkata kasar, pokoknya ada rasa yang kurang gitu ya, kurang berkenan. Terus anak-anak sekarang hal yang luar biasa ya, yang belakangnya M itu sesuatu yang mudah diucapkan. Nah ini kita coba, kita bahas, kita santai saja. Mungkin nanti kita juga silakan kalau mau diangkat, tapi kalau kita mau interaktif boleh di bawahnya, kita saling sharing nanti bagaimana mungkin dari pengalaman Bunda mengisi di mana-mana itu bisa menjadikan masukan buat kalian. Baik, nah untuk selanjutnya ini kan satu rangkaian ya Bunda ya, ayah Bunda ya, dari kita belajar di sekolah, kemudian kita mengisi dulu nih, mungkin yang sering dengerin parenting ini saatnya kita men-recharge lagi. Kadang iman kan ada naik dan turun, nah sama juga nih kita perlu lagi diisi lagi, seperti itu. Nah kemudian ini juga kita belajar beradaptasi atau fleksibel terhadap kondisi. Jadi kadang-kadang kondisinya panas, kadang-kadang kondisinya hujan. Jadi kita membiasakan anak-anak tetap enjoy bermain. Sama ya, kadang-kadang kita juga kan kadang lagi ada, kadang lagi nggak ada.
ayah muda lagi turun semangatnya mencari uang, udah lelah sekali. Tiba-tiba anaknya mendekati, ayo bunda, semangat, seperti merintas kita lagi, ya seperti sesuatu kita diisi lagi lebar. Nah, tanpa memanjang lebar, kita sama-sama mendengarkan dari narasumber kita, Ibu Bunda Aninda. Ya, semoga acara ini juga bermanfaat, membawa hikmah buat kita. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tolong diutarakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mendengar sambutan dan juga Pak Rojani memberikan sambutan seperti itu. Oke, Ibu, monggo langsung aja. Iya. Langsung ditolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di TK Akila ya. TK Akila dengan mudah-mudahan sukses lancar nanti dan apa yang nanti narasumber sampaikan bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berjalan tidak cuma hari ini, tapi ke depan akan ada tindak lanjut atau kelanjutannya. Saya jadi bingung nih baru datang. Mohon maaf juga tadi karena memang keadaan jalan macet, jadi saya agak terlambat. Mohon maaf. Saya dengan Pak Rojali mewakili Dinas Pendidikan mengucapkan selamat kepada TK Akila dengan kegiatan parenting mungkin ya ini ya, jadi mudah-mudahan orang tua yang mempercayakan anak-anaknya ke TK Akila lebih yakin bahwa TK Akila bisa meluluskan anak-anaknya dengan karakter yang baik. Ini salah satu cara TK Akila memberikan pemahaman, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menjadi orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak. Karena biasanya cita-cita orang tua itu mempunyai anak yang soleh-solehah, betul ya Pak ya, Bu? Yang mempunyai cita-cita jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun kan anak sendiri. Tapi kalau orang tua, meskipun anak itu jadi apapun, pasti pengen yang pertama itu soleh, solehah dan berkarakter yang baik, patuh kepada orang tua, punya karakter yang baik dan watak yang baik. Nah, untuk mencapai hal itu perlu usaha dari kita semua sebagai orang tua. Bagaimana usaha menciptakan bahwa anak itu harus menjadi apa yang ingin kita citakan. Pengen jadi anak soleh, pengen jadi anak soleha, kita ada prosesnya. Orang tua yang harus membimbing, jangan cuma punya cita-cita doang, pengen jadi anak soleh, soleha, tapi tidak ada tindakan dari orang tua. Orang tua membiarkan anaknya sekolah, ya udah ada gurunya, dibina, dibimbing sama gurunya, orang tua tidak ikut campur. Nah, itu salah juga. Jadi cita-cita yang orang tua inginkan, orang tua wajib mendukung, wajib memperhatikan tumbuh kembang anak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili Dinas Pendidikan juga mengucapkan selamat kepada TK Akila. Mudah-mudahan setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan oleh TK Akila mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari semua orang tua. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bunda sekalian, kita akan memasuki pada acara yang pertama, yaitu materi dari Ibu Aninda, sarjana psikologi, magister psikologi terapan. Kepada Ibu Aninda untuk waktu materinya selama 45 menit. Nah, Bunda sekalian bisa menyiapkan pertanyaan ya, karena setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Aninda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Suaraku kedengeran nggak sampai belakang? Kedengeran nggak Bu? Kedengeran ya? Aman ya? Nah, ini materinya pada hari ini. Tapi mungkin kalau misalnya nggak terlalu kelihatan, aku boleh minta tolong tim untuk mungkin blast di WhatsApp group itu supaya bisa lebih kelihatan sama Bapak Ibu. Boleh ya? Jadi kirim ke WhatsApp group.
Facebook bisa langsung dicek. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aninda. Saya adalah seorang praktisi psikologi anak usia dini. Izin ya, Bapak Ibu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang menghidupkan budaya sopan santun dan hormat kepada orang yang lebih tua. Ini tadi saya juga bilang ke Ibu Kepsek, kalau materinya tuh unik banget gitu ya. Karena jarang ada materi, ada sekolah yang minta materinya tentang sopan santun ini. Mungkin karena biasanya tuh kita mikirnya nanti juga anak bisa tahu sendiri kok tentang sopan santun, gak perlu diajarin kok gitu. Ternyata sepenting itu loh sopan santun ini untuk diajarin gitu ya oleh orang tua. Oke, boleh next slide. Nah, ini sedikit tentang saya. Jadi kebetulan S1 saya psikologi, S2-nya juga psikologi terapan di Universitas Indonesia. Lalu sempat juga ikut pelatihan untuk jadi hipnoterapi anak di tahun 2021, dan terakhir nih yang lagi sering banget saya lakukan adalah konsultasi transmapping. Jadi saya praktisi transmapping. Transmapping itu adalah cara untuk mengetahui minat bakat, tapi untuk orang dewasa. Jadi bukan buat anak-anak, ya. Oke, kita bisa next slide lagi. Nah, ini lebih jelas ya. Boleh next slide lagi? Nah, ini menu kita hari ini. Mungkin kalau nggak bisa kelihatan tulisan kalau kecil, boleh dicek di handphonenya kalau udah dikirim di WhatsApp ya. Jadi yang pertama kita akan ngomongin tentang perkembangan moral anak dulu. Berikutnya ada teori moral juga akan dibahas lebih dalam. Terus ada nilai-nilai moral juga, gitu ya. Lalu ada kunci dari ketujuh nilai moral tadi. Ada penjelasan dari masing-masing nilai moral tersebut. Lalu ada karakter gen alpha, kan anak-anak kita gen alpha nih Bapak Ibu ya. Jadi akan kita bahas juga nanti tentang gen alpha-nya beserta tantangan perkembangan moral pada gen alpha. Ada nanti ada quiz dan ada kesimpulan. Jadi memang kalau kita lihat nih materinya agak padat. Nanti akan coba saya kemas gitu ya biar 1 jam ini tuh bisa tersampaikan semuanya. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih. Ada nggak sih yang sering bilang kalau misalnya kayak anak kita ketemu sama orang yang lebih tua, terus kita bisa kan bilang, "Dek, salim dulu." Ada nggak yang suka ngomong kayak gitu? Ada ya, banyak ya. Atau misalnya ketika anak kita dikasih kue sama tantenya, terus kita bilang, "Dek, bilang apa sama tante?" Ada nggak yang suka ngomong gitu? Bilang apa nak? Gitu ya. Ada ya. Kalau misalnya kita melihat anak kita main sama temennya, terus kita bilang, bicaranya pakai bahasa yang sopan ya, bicaranya jangan pakai bahasa yang kasar ya, misalnya. Itu juga masuk sini. Atau misalnya gini, kalau ketemu sama orang yang lebih tua, atau kita jalan di depan orang lebih tua, badannya agak bungkuk, cara jalannya seperti ini, kita suka ngajarin ya. Seperti itu juga yang anak kita ya, atau misalnya ada mbak di rumah gitu. Terus kita bilang ke anak kita kayak, tadi kalau mau minta sesuatu, bilang ke mbak ngomongnya pakai tolong ya. Nggak boleh teriak-teriak ya, ada nggak yang gitu di sini? Ada ya pasti ya. Nah, ini sebenarnya adalah modal dasar dari kesopanan itu sendiri yang sehari-hari kita temui dan kita lakukan pada anak-anak kita. Nah, tapi kalau di psikologi, boleh next slide. Di psikologi ini, sopan dan santun atau tadi rasa hormat ini, itu tuh masuk ke dalam bab yang namanya adalah perkembangan moral. Gitu. Jadi kita tuh akan ngomongin moralnya nih di sini. Nah, moral ini apa sih? Perkembangan moral ini tuh apa sih? Jadi itu meliputi kemampuan anak untuk berpikir, merasa, dan berperilaku nih ya. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau kita ngomongin orang, itu komponennya tuh ada 3. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita berperilaku. Nah, kalau kita ngomongin soal moral, berarti terkait dengan aturan. Kan moral itu kan aturan ya, hubungannya sama aturan. Aturan dan hubungan antara diri kita sama orang lain. Itu termasuk juga di moral. Nah, kalau kita ngomongin moral, memang kenapa sih anak tuh perlu banget belajar tentang moral gitu? Karena kalau anak itu belajar tentang moral, nanti ini endingnya dia tuh akan memiliki kecerdasan moral. Atau kalau di psikologi itu dibilangnya moral intelligence. Di sini saya singkat jadi MI. Nah, MI ini yang pertama, dia tuh akan membentuk karakter anak, akal budinya. Jadi nggak cuma pinter aja gitu ya, tapi juga baik hatinya. Ini kalau misalnya mau disinggung sedikit, yang berita yang lagi viral nih sekarang, yang kalau kita buka TikTok atau kita buka Instagram itu isinya pasti tentang itu. Yang ada seorang artis menuliskan cerita hidupnya dia di buku, ya kan? Nah, ini sosok laki-laki yang dibahas itu yang sangat problematik dan manipulatif, itu sebenarnya masuk ke pembentukan karakter ini. Jadi moral itu penting banget untuk kita punya sebenarnya untuk membentuk karakter tadi.
gitu ya. Jadi karakter itu penting banget untuk dimiliki oleh seseorang. Nah yang kedua, MI ini, moral intelligence ini akan melindungi anak dari hal-hal yang negatif. Nanti kita tahu sendiri ya, sekarang tantangannya sangat besar gitu. Itu perlu untuk anak ini tuh bisa memfilter. Ini hal yang perlu aku tahu gak sih? Ini hal yang perlu aku pelajari gak sih? Aku perlu deket-deket gak sih sama hal ini? Nah, memfilternya itu dengan apa? Dengan moral tadi. Ya. Nah, berikutnya ini akan lebih dalam lagi. Jadi di sini menurut Piaget ini tuh tokoh psikologi gitu lah ya. Nah, ini tuh Piaget ini bilang ada 2 stage tahapan moral. Ya, tahapan yang pertama itu dimiliki oleh anak usia 4 sampai 7 tahun. Dia mungkin anak-anak TK nih ya, 4 sampai 7 tahun nih. 4 sampai 7 tahun itu tuh singkatnya apa sih? Jadi moral ini karena aturan dan otoritas. Menurut mereka nih, aturan itu tuh berbentuk karena aturan dan otoritas. Jadi aturan tuh gak bisa diubah. Kalau udah sakoknya begitu. Contoh ya, misalnya gini, kita ajak anak main untuk mindahin satu bola dari ujung sana, dia lari ke ujung sana, cuma boleh ngambil satu. Ya nanti dia main tuh. Terus berikutnya kita ubah nih, aturannya nggak kayak gitu. Jadi kamu boleh ngambil 2 bola sekaligus. Bisa jadi dia nggak mau, karena menurut dia ya aturannya nggak gini, aturannya salah gitu. Atau mungkin ketika misalnya kayak dia tahu kalau di rumah tuh aturannya beda nih sama di tempat umum misalnya gitu. Nah yang dia tahu di rumah bisa jadi dia bawa ke tempat umum karena menurut dia ya aturannya kayak gini gitu. Itu tuh di usia 4 sampai 7 tahun. Jadi benar atau salah menurut anak-anak usia 4 sampai 7 tahun ini itu kan didasari sama hukuman. Kalau kita benar, kita akan dapat reward misalnya. Tapi kalau kita salah, maka kita akan dihukum. Itu usia 4 sampai 7 tahun. Jadi nggak bisa diubah, aturannya nggak bisa diubah. Contoh misalnya gini ya, kayak saya misalkan nggak sengaja mecahin 5 gelas, sama saya sengaja mecahin 1 gelas. Untuk anak-anak usia 4 sampai 7 tahun, dia tuh akan ngerasa ini tante ini parah banget mecahin 5 gelas. Padahal tuh saya nggak sengaja. Dibandingin saya mecahin 1 gelas tapi sengaja gitu. Karena memang kalau di usia 4 sampai 7 tahun ini mereka tuh ngelihat dari akibatnya, bukan dari niatnya. Kalau kita yang udah besar kan udah tahu ya, oh ini dia nggak niat nih, dia nggak sengaja nih mecahin sebanyak ini gitu. Tapi kalau untuk anak-anak usia 4 sampai 7 tahun, dia ngelihatnya dari banyaknya hal yang dilakukannya. Jadi bukan dari niatnya tersebut. Nah ini yang akhirnya kadang-kadang di Bapak Ibu suka jadi challenge buat kita. Pernah nggak ada momen dimana misalkan kita larang nih anak ya, oh kamu nggak boleh main gadget misalnya. Tapi ketika misalkan dia dititipkan ke saudara kita gitu ya, buat dijagain atau mungkin sama neneknya atau sama adik kita atau mungkin sama caregiver, kok jadinya agak los ya? Kok jadi dibolehin sih sama mereka? Nah ini kadang-kadang anak-anak tuh jadi bisa mampu untuk dia tuh tahu gitu, oh ini kalau sama ibu aku nggak boleh, tapi kalau sama nenek boleh misalnya. Atau misalnya oh kalau sama ibu aku baru main 10 menit udah diambil handphonenya, kalau sama nenek kayaknya udah 1 jam udah diambil, boleh buka apapun lagi nggak ditanya-tanya, misalnya kayak gitu. Nah inilah yang akhirnya sebenarnya pola yang seperti itu dimiliki sama anak umur 10 tahun ke atas. Jadi anak umur 10 tahun ke atas dia tuh baru bisa menyadari bahwa oh aturan tuh bisa diubah kok, oh aturan tuh bisa diomongin kok, oh aturan tuh bisa didiskusikan kok. Itu tuh usia 10 tahun ke atas. Kebayang nggak kalau misalkan anak usia 4 sampai 7 tahun dia udah bisa mikir ke arah situ. Dia udah bisa mikir kalau oh enggak itu masih ini tuh udah bisa diomongin, ini tuh bisa diakalin, misalnya dia bisa mikir ke arah sana. Nah, at the end memang akhirnya anak akan berpikir ke arah situ, tapi kan dia masih umur berapa nih, sekarang 5 misalnya, masih umur 6, kapasitas otaknya dia belum mampu untuk bisa mikir ke arah kalau oh ini nih konteksnya apa sih, belum bisa mikir ke arah situ, dia baru bisa mikir ke arah kalau oh sama ibu aku boleh, sama ayah aku enggak misalnya, baru sampai situ aja. Nah ini yang akhirnya agak berbahaya. Gitu, makanya better kalau misalkan dalam satu lingkungan gitu ya, aturan yang diterapkan itu sama gitu, supaya anaknya ini tidak mengalami kebingungan. Nah nanti di usia di 10 tahun ke atas ini baru dia mulai tahu oh kalau setiap aturan itu bisa ada kesepakatannya, ada niatnya, bisa diobrolin. Nah itu di usia 10 tahun ke atas. Nah akhirnya jadi mulai bisa menginternalisasi nilai-nilai moral yang akan kita bahas sekarang. Boleh next slide. Nah di sini ada nilai-nilai moral, jumlahnya ada 7 nih Bapak Ibu, ini banyak lumayan ya. Jadi ada 7 ya. 3 pertama yang di atas ini adalah dasarnya. Jadi untuk bisa mencapai 4 yang di bawah berarti harus kuat dulu yang 3 yang di atasnya. 3 yang di atas itu apa aja sih? Yang pertama empati.
Ya, empati itu tuh peka sama orang lain. Kita tuh kayak ada sensitifnya, kita bisa lihat kok kebutuhan orang lain itu apa. Kayak tadi Ibu Kapsek cerita ya, kalau misalnya ada guru yang lesu, terus ada anak yang nyamperin, Ibu semangat ya, empati. Ya, itu empati. Lalu yang kedua ada conscience. Nah, conscience ini tuh inner voice, jadi kayak suara hati. Kita tuh boleh atau enggak sih, ini tuh enggak apa-apa nggak sih kalau kita lakuin, itu inner voice, conscience. Nah, ini penting banget dimiliki sama anak-anak. Yang berikutnya ada self control. Self control itu kemampuan dia untuk mengontrol perilakunya dia. Ya, jadi terkait benar atau salah, boleh berpikir dulu nih sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikirin dulu, nggak apa-apa nggak sih aku melakukan ini. Nah, itu tuh arahnya ke self control. Jadi 3 komponen yang utama ini penting banget untuk kita biasain dari sekarang. Nanti berikutnya masuk nih keempat yang di bawah, ada respect. Respect itu tuh tadi tuh sopan santun, nanti dia masuknya ke respect. Rasa hormat tadi juga. Ada kindness, berbuat baik sama orang lain. Ada toleransi, kita bisa ngeliat oh kalau orang seperti ini melakukan kesalahan seperti ini, tapi ada sisi baiknya loh. Itu toleransi. Jadi kita bisa melihat dari perspektif yang lain, itu toleransi. Nah, makanya kalau usia anak-anak TK gitu ya, menurut saya itu lebih baik itu kuatin yang 3 di atasnya dulu. Karena nanti yang di bawah ini akan menyusul apabila 3 di atasnya tadi itu kuat. Gitu. Terakhir nanti ada fairness atau rasa adil. Ya, jadi yang tadi 3 di atas apa aja? Empati, suara hati, conscience gitu ya, sama kontrol diri. Boleh next slide lagi. Nah, jadi kunci dari 7 nilai moral ini yang pertama adalah bisa dipraktikkan sejak anak itu balita. Jadi kalau misalnya kita merasa kayaknya nanti aja deh, nanti juga ngerti kok pas udah usia SD aja deh baru ada aturan-aturan seperti itu, sebenarnya telat ya, karena bisa dari balita ini. Yang pertama. Yang kedua adalah butuh banget diulang-ulang. Nggak mungkin sekali kita ngajarin empati, besok anak udah bisa empati, atau kita ngajarin self control hari ini, besok dia udah ngerti yang boleh, yang mana yang salah, yang mana nggak mungkin. Jadi memang harus diulang-ulang lagi, konsisten, sabar, dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah gini, kadang orang tua tuh seneng banget nasehatin anak, ya kan, nasehatin tapi dia nggak contohin gitu. Nah, ketika misalnya orang tua tuh misalnya bilang gini, kakak kalau misalkan mau marah, coba tarik nafas dulu, coba berhitung dulu 1 sampai 5. Ada ya orang tua yang tarik nafas dulu. Nah, tapi orang tua nggak pernah contohin kayak gitu. Jadi kita cuma ngomong aja tanpa ada contoh, itu nggak akan powerful. Di sini dia berikutnya. Jadi memang kalau ngomongin soal moral itu harus ada contohnya. Anak tuh nggak peduli kita mau ngomong sampai berusaha tapi kita nggak pernah bikin ya. Jadi better memang harus pakai contoh baru dia bisa memahami. Ya, jadi itu ketiga nilai moral yang tadi ya, aturan minus. Nah, ini bagian yang pertama kita akan ngomongin soal empati tadi. Empati ini apa sih? Jadi gini, di sini saya akan bahas kenapa empati itu suka nggak berkembang. Yang pertama adalah orang tua itu kadang jarang terlibat secara emosi. Jadi misalnya ketika anak mau menunjukkan emosi marah atau emosi sedih, ini ya terutama emosi negatif, langsung dikat, nggak boleh nangis, gitu aja kok marah. Atau misalnya kalau kita punya anak lagi, ayo anak lagi jagoan, nggak boleh nangis. Nah, itu sebenarnya maksudnya pertama ini orang tua itu jarang terlibat secara emosi. Berikutnya ada lagi tipe-tipe orang tua yang bicaranya tuh hal-hal yang penting aja menurut dia. Jadi misalnya kayak ngajakin anak buat makan malam, dia nanya PR udah dikerjain atau belum, dia nyuruh anaknya tidur, tapi nggak pernah tuh ada conversation yang ngobrol banget gitu ya, yang isi dari hati ke hati itu nggak ada. Itu juga akhirnya mematahkan empati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketidakhadiran figur ayah secara emosi. Nah, ini banyak banget penelitian yang membahas hal ini. Tapi kalau di penelitian sekarang ini patahkan, karena ayah-ayah milenial itu lebih terbuka ya terkait perkembangan anak. Makanya akhirnya kedekatan ayah milenial dari segi emosi kepada anak itu lebih bagus dibandingin ayah-ayah dari generasi-generasi sebelumnya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah melakukan tindakan agresif yang berulang pada anak. Jadi misalnya kita terlalu meledak-ledak ketika kita marah, atau mungkin ada tindakan seperti memukul atau verbal kita juga kasar ke anak kita. Nah, itu pengaruh banget tadi empati. Nah, empati ini ada 3 tahapan di empati. Yang pertama itu usia 0 sampai 1 tahun pasti pernah lihat ketika ada bayi nangis di rumah sakit, bayi yang lain ikut nangis.
Itu tuh sebenarnya dasar empati semua orang punya, pas baik banget tuh semua orang punya. Dan misalkan pas imunisasi kadang suka gitu ya, bayi disuntik yang di luar dengar, yang di luar ikutan nangis. Nah itu yang bagian yang pertama, jadi 0 sampai 1 tahun. Berikutnya ada lagi 1 sampai 3 tahun. Jadi anak-anak di usia 1 sampai 3 tahun tuh mulai tahu kalau setiap orang itu tuh punya emosi yang beda-beda. Jadi misalnya kayak ibu aku sedih, aku nemenin ibu aku tuh sebelah aku, gitu ya. Nah itu tuh dia bisa tahu, oh, aku nggak sedih, tapi ibu aku sedih, aku bisa nemenin ibu aku. Nah itu tuh usia 1 sampai 3 tahun. Jadi dia mulai sadar kalau setiap orang itu punya emosi yang beda-beda. Nah nanti di usia yang lebih lanjut di 3 sampai 6 tahun, ini udah dimulai nih. Jadi ada bentuknya. Jadi misalnya ketika dia tahu, oh kalau ibu aku sedih, aku peluk. Oh kalau ibu aku sedih, aku semangatin. Atau misalnya ketika dia lihat teman aku mainannya rusak, aku pinjemin mainan aku. Jadi ada actionnya. Nah, itu di usia 3 sampai 6 tahun. Jadi lainnya, sama tadi cerita di ibu ya bu ya, kalau misalkan murid-murid tuh langsung datang nyamperin gurunya, bilang semangat ya ibu, karena udah masuk di bagian yang ketiga ini, emotional empathy ini. Oke, berikutnya masih empati lagi. Nah, untuk itu cara ningkatin ini gimana sih? Gitu ya. Yang pertama adalah biasakan untuk mendengar anak. Jadi nggak cuma dengan kita pakai telinga aja. Kadang kan gitu ya, kita melakukan suatu hal, oh kita dengar, tapi kita nggak lihat, gitu ya. Terus ngomongnya kita juga nyeplos aja. Jadi nggak pakai mata, nggak pakai hati kita. Jadi gunakan mata sama hati kita untuk bisa mendengarkan anak. Yang kedua adalah pahami POV anak. Yang mungkin banget kadang kita lakukan itu adalah menjudge. Jadi anak baru ngomong sedikit, kita langsung ngatain, oh maksud kamu ini ya? Gitu. Nah misalnya di sini ada case, ceritanya nih ada anak yang dia tuh takut banget untuk latihan renang. Nah ini suka latihan renang. Nah dia minta kepada ibunya kalau dia nggak mau latihan renang lagi karena takut. Nah di bagian yang kedua ini, kalau misalnya ibunya nggak lihat dari POV anak, ibunya akan tanya, kenapa sih ibu aja takut? Itu kalau misalnya dia nggak lihat dari POV ini sebenarnya apa sih? Terus yang kedua adalah perlu banget kita untuk melabelkan emosi anak. Dia sedih, atau dia senang, emosi-emosi perlu dikasih nama. Gitu, label itu maksudnya nama. Perlu banget dikasih nama, gitu ya, emosi-emosi tadi. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya ke anak kita juga boleh ya, misalnya kakak emang kakak merasa takut banget ya kalau renang ya. Kenapa sih takut bangetnya? Itu boleh banget untuk kita lakukan. Dan yang terakhir adalah penuhi kebutuhan emosi anak dengan memberikan solusi yang sesuai. Nah ini yang perlu banget kita ingat ya ibu. Kadang-kadang kita suka kayak lupa. Jadi kita udah nanya nih ke anak kita, apa kenapa? Oh kakak sedih ya? Tapi udah sampai situ kita nggak ngasih solusinya apa gitu. Nah untuk case ini, karena tadi anak ini ceritanya pengen berhenti, nggak pengen senang lagi, mungkin akhirnya bisa ibunya bilang ke anak ini kayak, ya udah kalau gitu nanti ibu coba ngomong sama coach ya. Kira-kira coach bisa ngelakuin apa sih supaya kakak nggak takut lagi pada saat berenang gitu. Jadi anaknya juga ngerasa tenang, oh ibu aku ngerti kok maksud aku. Nah ini di bagian yang empati. Di berikutnya boleh next slide. Ada yang suara hati nih, conscience ini. Nah conscience ini, suara hati itu kan biasanya kalau di teori dikatakan dia berhubungan sama hal-hal yang negatif. Kenapa dia tidak bisa mengikat? Karena misalnya nih anak terpapar banget oleh kekerasan, bullying atau prank. Di prank yang biasa kita tonton di video-video itu ternyata secara nggak sadar bisa membentuk conscience ini jadinya menurun kata hati tadi. Lalu juga berada di dalam lingkungan yang mungkin terbiasa untuk curang, itu juga terbentuk akhirnya conscience jadi turun. Artinya tadi suara hatinya jadi turun. Lalu kurang memahami konsekuensi dari suatu kesalahan gitu ya. Dia agak bingung nih tindakan yang salah itu konsekuensinya apa sih? Bisa jadi mungkin karena terlalu santai, nggak ada batasan dari orang tuanya, jadi bikin ngerasa anak ini tuh, oh ya udah nggak apa-apa kok aku belum nonton sekarang juga nggak masalah. Lalu berikutnya cara meningkatkannya, yang pertama adalah kita perlu banget jadi model moral yang baik untuk anak ya. Jadi jadi modelnya gitu. Coba gini, jadi di sini tuh dikatakan bahwa jadi model moral yang baik salah satunya adalah dengan tidak berbohong. Dengan tidak berbohong. Coba saya mau tanya di sini pernah nggak sih ada momen-momen misalkan anak telat anak telat bangun, akhirnya dia jadi nggak sekolah. Terus kita bilang misalkan anak kita gini, Dek, ini ibu bilang ke bu guru kalau adik nggak sekolah karena sakit. Besok kalau ditanya sama bu guru bilang ya kemarin adik sakit. Nah buat kita yang udah dewasa mungkin biasa aja, itu ya udah biasa aja. Tapi buat anak-anak yang masih bersih ibaratnya dikasih pemahaman seperti itu tuh kayak
oh boleh ya kayak gini ya, nah itu conscience. Termasuk juga misalkan gini, anak kita baru ulang tahun ke-6 nih misalnya, baru ulang tahun ke-6, terus kita mau ngajak dia ke tempat wisata, beli tiket, ceritanya beli tiket. Oh kalau anak di bawah 6 tahun itu belum beli tiket bu, anak 6 tahun ke atas baru beli tiket. Oh iya, udah mas 2 tiket aja, ini anak saya masih 5 tahun kok. Padahal tuh anak tahu, oh kemarin kan aku baru ulang tahun, kok dibilangnya udah masih 5, kan umur aku udah 6. Nah ini juga ngaruh banget ke suara hati tadi gitu. Nah suara hati anak tuh jadi meredup gitu ya. Lalu ada lagi misalnya gini, misalnya anaknya udah SD gitu ya, terus ada tugas sekolah, terus ibunya kayak ngerasa ya udahlah saya aja deh ngerjain biar cepet, maksudnya kan gitu ya. Tapi anak jadi ngerasa oh ya udah kalau ada apa-apa minta tolong aja sama ibu, oh ibu juga akan kerjain kok. Jadi ibaratnya tuh ada bohongnya gitu, ini aku yang bikin dibantuin ibu, padahal enggak, ibunya semua misalkan yang bikin. Nah ini nih tadi conscience juga. Nah cara meningkatkan gimana sih? Yang pertama adalah jadi tuh model yang baik tadi ya. Jadi nggak bohong-bohong lagi tadi gitu ya. Berikutnya juga ada selalu bantu anak memisahkan antara benar atau salah. Nah ini makanya penting banget untuk kita berdiskusi sama anak gitu. Aku ingat banget dulu ketika anakku pertama, sekarang dia udah kelas 2 SMP. Dulu tuh kita tuh sering banget nonton kartun, terus kan ada adegan-adegan yang kan nggak boleh kayak gini. Saya akan ngobrol tuh sama dia, boleh nggak sih bang ngomong kayak gini ke orang itu gitu. Jadi anak saya bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh kayak ini? Jadi sebenarnya kita untuk melihat ini si conscience ini, dia ada suara hati nggak sebenarnya? Dia tahu nggak mana yang benar mana yang salah? Masuknya ke sini. Lalu yang terakhir adalah berikan aturan yang jelas untuk anak terkait disiplin tadi. Jadi dia tahu kok kalau misalkan aku melakukan hal ini tuh salah, ini nggak boleh. Jadi ada batasannya dia di dalam hatinya dia. Ketika dia mau melakukan kesalahan, ada kayak ada suara gitu. Kan nggak boleh bohong. Misalkan katakan gini ya, anak kita tuh dia tahu hari itu dia nggak boleh main gadget. Terus dia lihat nih, oh ibu aku lagi sibuk sendiri, ayah aku juga lagi sibuk sendiri cuci mobil katakan, ibu aku lagi di dapur misalnya gitu. Terus dia anak ngerasa kayak ya udah aku main gadget aja, orang gak ada yang lihat kok gitu. Nah kalau dia punya conscience, dia tuh tahu kayak nggak boleh, kan aturannya kan nggak boleh main handphone, gitu. Kalau aturannya nggak boleh main gadget, nah, itu sebenarnya conscience arahnya tuh ke sana. Oke, boleh next slide lagi. Nah, berikutnya ada self control. Ini udah bagian yang ketiga ya. Self control itu biasanya jadi tidak meningkat apabila anak ini ada di dalam lingkungan yang sumbu pendek. Dan kita suka gitu ya, terasa kayak aku gampang marah sih, kok aku dar-dar banget sih gitu, aku meledak-ledak banget sih. Nah ini ngaruhnya nanti ke self controlnya gitu. Jadi lingkungan yang reaktif, yang impulsif. Reaktif tuh gak melulu kayak ada suatu hal apa terus kita marah ya. Impulsif juga bisa masuk ke situ. Misalkan kayak kita lagi ke mall, ada barang lucu, penting nggak penting sebenarnya, tapi pengen punya. Nah itu akhirnya kita beli misalnya. Nah itu akhirnya impulsif juga. Nah ini self control arahnya tuh ke sana. Nah itu yang pertama. Jadi tidak bisa meningkat atau sulit banget meningkat apabila anak terpapar terus sama perilaku yang seperti itu. Yang kedua adalah anak ini pernah mengalami kekerasan, gitu ya. Kekerasan di masa bayi dan balikannya. Jadi ada penelitian mengatakan ada satu bagian di otak yang apabila anak ini pernah mengalami kekerasan pada saat dia kecil, itu akan dibilang akan rusak gitu. Fungsi otaknya di bagian kontrol impuls tadi. Makanya akhirnya jadi meledak-ledak juga ini anak, ya. Jadi dikatakan seperti itu. Nah, kontrol ini, self control ini, kontrol diri ini ada 3 bagian. Bagian pertama ini usia 0 sampai 1 tahun. Biasanya ini anak-anak merasa bahwa lingkungan terdekatnya, katakan misalnya caregivernya atau ibunya, ayahnya itu sebagai tempat dia untuk merasa aman. Karena nggak sih misalnya kita ngelihat gitu ya, ini anak lagi main sendiri gitu. Terus tiba-tiba dia nengok-nengok, nyari ibunya, nyari ayahnya. Itu sebenarnya self control itu. Jadi dia ngeliat nih, oh masih ada nih ayah aku, masih ada nih ibu aku. Itu bagian yang pertama. Nah bagian yang kedua itu di usia 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun itu biasanya apa sih? Biasanya tuh mereka ngulang. Ketika kita minta sesuatu, misalkan kita bilang gini, adek tolong buangin sampah ya. Terus dia ngomong, oke, aku buang ya sampahnya. Sebenarnya buat kontrolnya dia, oh aku harus buang sampah sekarang gitu. Jadi dia ngulang lagi. Nah kalau di usia 3 sampai 6 tahun nih, mungkin anak-anak TK nih, dia lebih ke arah self talk. Jadi lebih suka ngomong sendiri. Misalkan dia tahu nih, oh dia tuh aku tuh nggak boleh makan permen gitu ya. Nanti dia ngomong sendiri, aku sebenarnya pengen sih makan permen, tapi aku nggak
boleh, aku lagi batuk. Jadi dia kayak ngomong sendiri, itu sebenarnya buat kontrolnya dia. Oh iya ya, aku nggak boleh. Karena ketika dia ngomong dia akan dengar, ketika dia dengar itu akan lebih memudahkan dia untuk kontrol perilaku tadi, gitu. Lalu berikutnya masih di self control. Nah, untuk itu ada 3 hal nih yang perlu banget kita lakukan supaya nggak meledak-ledak. Ini juga yang sering banget saya katakan kepada klien-klien pada saat konsultasi talent mapping itu, minat banget itu saya selalu bilang, kalau ada sesuatu, coba berhenti dulu, terus mikir. Jadi stop, thinking, abis itu act right. Jadi setelah kita mikir, kita akan tahu, oh solusinya aku harus ngapain. Nah setelah itu lakuin tuh solusi yang udah kita pikirin tadi. Jadi supaya nggak apa-apa tuh cepet, tindakannya deh, udah gitu. Jadi sebelum kita berpikir cepat, lebih ke arah coba deh kita pikirin dulu, kita berhenti dulu di sekarang. Gitu ya, ini ada contohnya. Contohnya misalkan Lala dan Kiki lagi main mewarnai bareng-bareng gitu ya. Terus Lala tuh pengen banget mewarnai awan. Dia cari rayon warna biru mana ya, gitu Lala gitu. Pas dia lihat, oh ada di celananya Kiki dimasukin ke dalam sakunya gitu. Nah sebenarnya ada pilihan ya, apakah Lala mau rebut, mau pukul Kiki, ngapain kok kamu umpetin, misalnya kayak gitu. Tapi mungkin yang dilakukan sama Lala bisa jadi dia bilang, oh oke, enggak apa, boleh ngerebut. Aku harus ngomong yang baik sama Kiki. Tapi ngomongnya kayak gimana ya? Dan itu ada di fase yang tadi tuh thinking, gitu ya. Jadi anak-anak itu perlu banget kita biasakan untuk oke berhenti dulu, terus kita pikir nih, ini ada kejadian ini, kamu harus ngapain? Nah ini perlu banget kita biasakan. Jadi kalau misalkan apa-apa tuh kita yang bantuin, kita yang bantu mikir, anak nggak terbiasa mikir, mungkin nggak bakalan terbentuk kegiatan ini, ya kan? Dia nggak akan tahu bahwa dia harus berpikir dulu nih. Ini yang perlu banget kita ajarin anak dan perlu banget untuk dibiasakan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita ajakin dia untuk coba berhenti, mikir dulu, terus kita cari solusinya harus ngapain, gitu ya. Nah berikutnya ada respect. Nah respect ini yang tadi masuk ke dalam kesopanan ini. Jadi respect ini biasanya jadi tidak berkembang karena terpapar kekerasan verbal. Jadi kalau kekerasan verbal itu beda dengan kekerasan fisik. Kekerasan verbal ini kan yang pakai ini ya, pakai omongan gitu kan ya. Jadi misalnya nih ada orang tua suka ngomong, aduh kamu ini anaknya ngerepotin banget deh, kamu bisa diem gak sih? Mungkin buat kita asalnya puas aja, tapi buat anak itu kena banget buat di mereka gitu. Nah itu satu. Atau misalnya ada nada-nada yang berbentuk ancaman. Kalau ini bakalan yang ngejadi sih ibu tinggal ya, misalnya kayak gitu. Nah itu juga bisa masuk ke respect tadi. Jadi kenapa sih? Karena anak gak ngerasa dihargai. Ketika anak gak ngerasa dihargai, ya pasti dia ngerasa diri gak berharga. Ketika dia ngerasa diri gak berharga, dia akan berpikir, terus ngapain ngehargai orang lain? Itu udah sampai fase yang parahnya gitu ya. Jadi memang respect itu penting banget. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kita suka merasa ada perilaku yang mencela, yang dibiasakan. Jadi mungkin kita maksudnya bercanda gitu ya, pengen ngecengin orang gitu ya Bapak Ibu ya, terus kita cela gitu. Nah pola mencela yang berulang ini, buat anak-anak kan anak-anak gak bisa bedain mana yang celaan, mana yang candaan. Ya buat mereka kalau polanya sama seperti itu lucu aja jadinya gitu. Nah ini juga masuk respect gitu ya. Perilaku mencela yang dibiasakan, mencela itu berarti kan mengecilkan orang lain. Nah dari sini sama aja sebenarnya kayak kekerasan verbal tadi, jatuhnya sama aja gitu, verbal bullying yang bentuknya jadinya gak respect kepada orang. Yang terakhir adalah adanya kebiasaan untuk mengkotak-kotakan orang. Jadi lihat dari strata sosialnya. Nah ini anak tuh gak akan tahu tentang strata orang kalau bukan kita ngajarin. Jadi kita ngajarinnya pasti gak mungkin kayak ada yang duduk ya, dia lihat nih orang yang kaya dia gini, orang yang biasa gini. Kita mungkin gak akan kayak gitu. Tapi dari kita ngobrol setiap hari sama pasangan, atau cara kita merespon terhadap orang yang mungkin di bawah kita gitu, atau di atas kita, dia jadi tahu, oh kalau sama orang yang ini responnya harus kayak gini, kalau sama yang ini tuh begini. Ini nih yang akhirnya masuk ke respect tadi ya. Jadi tadi yang mencela itu penting banget juga untuk kita cari tahu gitu ya, untuk kita biasain. Oh nggak boleh kayak ngomong kayak gini, nggak baik di depan anak gitu. Walaupun buat kita itu candaan gitu. Lalu yang berikutnya adalah tadi, jadi nggak mengotak-kotakan status sosial orang. Berikutnya, nah cara meningkatkannya dari si respect ini adalah yang pertama, hargai anak selayaknya manusia. Jadi kita bisa untuk menghargai, misalnya gini, kita pengen anak kita menghargai orang lain kan. Nah sumber pertama itu adalah kita hargai anak kita dulu deh. Kita hargai dia selayaknya manusia, hadir secara penuh, kita dengerin, kita komunikasi yang aktif sama anak kita juga gitu ya. Lalu buat self concept yang baik. Nah ini penting banget self concept. Self concept itu kayak gini Bu,
kadang kita secara nggak sadar kita misalkan bilang, kamu tuh anak nakal, kamu tuh berisik, nggak bisa diem, pokoknya hal-hal yang negatif gitu ya. Ketika kita ngomong, mungkin kita biasa aja, tapi buat anak-anak ketika kita ngomong nih, dia ngerasa, oh bener kayak gini gitu. Nah, karena kenapa? Self konsep ini akan membentuk kepercayaan dirinya. Di talent mapping yang minat bakat yang saya praktisi itu, jadi ada satu bakat, namanya itu self assurance, kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini tuh ngaruh banget dari self concept. Kalau dari kecil udah ditanamin sama orang tuanya, kamu tuh gak bisa, kamu tuh harus ngebubuhin orang lain, kamu harus dibantu, akan kebentuk seperti itu akhirnya, gitu ya. Terus yang kedua, yang ketiga adalah tanamkan pemahaman bahwa kalau misalkan kamu pengen diperlakukan dengan baik, maka kamu harus memperlakukan orang lain juga dengan baik gitu. Nah ini juga penting banget, nggak beda-bedain orang, dan biasakan kata-kata ajaib, ya kan, maaf, tolong, terima kasih, dan sebagainya. Boleh lanjut lagi. Nah di sini ada kindness, kebaikan, ya. Jadi orang tua atau lingkungan itu kalau misalkan nggak berkembang, kalau misalkan ya anak ini memang jarang banget terpapar perilaku yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Yang pertama, lalu yang kedua adalah ketika anak ini melakukan perilaku yang baik, nggak diapresiasi atau nggak dilihat sama orang tuanya. Makanya untuk meningkatkan itu yang pertama adalah ketika anak ini melakukan perilaku yang baik, yuk kita puji. Tapi kita puji perilakunya ya, jangan puji anaknya. Jadi misalnya gini, ini anak nolongin temennya, terus kita puji kayak, ini kakak hebat, udah stop dong habis itu. Kita nggak akan ngerti hebatnya apa, akunya atau apanya. Jadi harus banget detail gitu. Tadi kakak tuh hebat karena udah nolongin temen kakak, gitu. Makasih ya kak. Gitu. Jadi dia ngerasa kayak, oh ketika aku melakukan hal baik, aku diapresiasi. Makanya itu akhirnya jadi menetap di diri anak. Oke, boleh lanjut lagi. Nah ini ada toleransi, ini toleransi. Kalau toleransi ini memang kaitannya sama SARA, ya pasti toleransi ini kaitannya sama SARA. Jadi untuk bisa meningkatkannya adalah kurangi deh candaan gitu ya tentang SARA ini. Mungkin buat kita yang dewasa biasa aja, tapi buat anak-anak itu suatu hal yang kayak, oh kalau yang agamanya ini begini ya, oh kalau rasnya ini begini ya. Jadi dia serius banget mikirnya ke arah situ gitu. Jadi lebih baik kurangi hal-hal seperti itu. Kenapa? Supaya anak tuh juga bisa lihat dari POV orang lain. Karena biasanya kalau kita tuh terlalu support banget, ibaratnya kalau kita nggak bisa toleransi kepada orang lain, anak ini juga nggak bisa lihat dari POV orang lain. Jadi dia kalau misalkan melihat nih, oh ada suatu hal yang ini salah nih, kayak gini, oh ini udah salah banget, dia nggak bisa melihat kenapa sih nih orang melakukan kesalahan ini. Jadi kayak nggak ada toleransinya gitu. Ini penting banget juga toleransi. Berikutnya terakhir ada fairness atau keadilan. Nah keadilan ini ternyata Bapak Ibu itu kuat banget hubungannya sama attachment, bondingnya, kelekatan anak pada saat dia baik sama orang terdekatnya itu seperti apa. Nah jadi kemarin saya baru baca penelitiannya, jadi anak-anak yang kurang dekat, kurang attach gitu ya sama caregivernya, sama orang tuanya ketika dia baik, nanti dia ada permasalahan di area sharing, berbagi, taking turns, gantian main gitu ya, bergantian sama open mind gitu. Nah itu ketiga hal itu ternyata bermuaranya itu dari kelekatan tadi yang kurang ketika dia masih kecil. Jadi dia ngerasa ada kayak apa ya, kalau di psikologi itu dibilangnya luka. Ada luka yang mungkin itu tuh kayak dulu aja aku nggak diperlakukan dengan adil, kenapa aku harus berlaku adil sekarangnya seperti itu. Nah itu tuh masuk ke area yang pertama ini. Nah yang kedua adalah kompetisi yang salah. Ini juga ngaruh banget di fairness. Apalagi kita tahu ya kadang kalau di zaman sekarang tuh semuanya gampang gitu, misalnya mau apa dikit, oh ya udah bisa diatur, nanti bisa dikit ya, ada uang misalnya bisa dibayar. Nah itu ngaruh juga ke fairness ini apabila, dan lebih parahnya apabila kalau anak ini tuh tahu gitu, oh gampang kok kalau masuk sekolah ini ibu aku bisa bayar, ibu aku kan kaya misalnya, jadi bisa mungkin banget itu ngaruh ke fairnessnya dia pada akhirnya gitu ya. Oke, lanjut lagi boleh. Nah ini permasalahannya. Jadi tadi kan ada 7 nilai moral, kan? 7 nilai moral ini akan terkait sama anak kita nih. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, anak kita ini gen alpha. Gen alpha ini kalau kita baca dia ini emang paling unik gitu ya dibandingin generasi-generasi sebelumnya. Jadi gen alpha ini dia tuh hidup di era digital, serba instan. Anaknya juga memang bawaannya tuh berani, gitu ya, lebih berani, lebih mandiri gitu. Nah, sehingga salah satu tantangan
terbesarnya itu adalah teknologi. Nah, balik-balik lagi, teknologi ini adalah tantangan terbesarnya. Nah, saya pernah baca salah satu hal yang paling berbahaya dari teknologi itu ternyata bukan main game, bukan chatting, gitu ya, melainkan nonton yang kita kira itu aman banget. Ini anak kita kasih gadget, dia sudah nonton, dia makannya habis. Kita kasih gadget, dia nonton, tenang deh hidup kita bisa mandi, kita bisa ngapa-ngapain. Ternyata itu yang bahaya gitu. Kenapa? Karena ketika dia nonton itu banyak banget hal yang bisa dia tangkap, terutama dari tadi tuh cara berpikir, cara merasa. Contoh yang misalnya gini, dia lihat, oh kalau seneng banget sih punya pernah nih adanya salah satu penonton ini saya seminar ini ya, dia cerita anaknya ini seneng banget nonton ada di teaternya di YouTube gitu yang mempertontonkan hidup yang mewah, yang hedon banget. Nah anak ini tuh bilang sama ibunya, ibu aku tuh pengen tahu bu rumahnya 3 lantai, ibu kerja dong bu biar kita punya 3 lantai gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang ini anak kok jadi berpikiran seperti ini. Mungkin kita dulu kita kecil kita lihat rumahnya Suneo gede banget biasa aja ya gitu ya. Tapi buat anak-anak itu kan masuk banget ke otak mereka gitu. Ini harus hati-hati. Nah akhirnya nanti dari situ masuklah ke dalam karakter. Atau misalkan dia lihat nih, oh kalau anak zaman sekarang di video-video gitu ya, oh kalau ngomong tuh boleh loh pakai bahasa yang kayak gini gitu ya. Secara nggak langsung masuk lagi nanti ke karakternya dia. Makanya akhirnya bikin si 7 nilai moral tadi bisa turun. Jadi hati-hati banget dengan apa yang anak tonton. Lalu perlu adanya pendampingan nih makanya terkait teknologi ini. Dan di sini saya tulis nih ada durasi yang disarankan terkait teknologi. Jadi usia 0 sampai 2 tahun nggak boleh pakai gadget sama sekali ya Bapak Ibu ya. Itu terus 3 sampai 6 tahun itu 60 menit satu hari. Jadi bukan 60 menit itu cuma pagi, nanti sore lagi 60 menit nggak ya. Jadi 60 menit itu satu hari. Kalau dibagi boleh nggak sih? Boleh. Jadi misalnya kayak makan siang 30, makan malam 30 itu silahkan. Tapi dalam satu hari itu 60 menit. Itu untuk usia 3 sampai 6 tahun. Nanti 7 sampai 12 tahun 90 menit sehari. Berikutnya 120 menit sehari. Ini udah usia 13 sampai 18 tahun. Jadi 2 jam aja seharinya main gadget. Nah, coba nih saya mau tanya sekarang. Dari 7 nilai yang tadi udah dibahas, ada nggak yang menurut Bapak Ibu penting banget mau langsung saya praktekin dari rumah dan mau saya tingkatin gitu? Kira-kira nilai apa dan alasannya apa? Ada yang mau sharing nggak? Kalau nggak mau saya tunjuk, ngeri banget. Ada nggak yang mau sharing? Ya, saya tunjuk boleh ya? Oke, Kak. Ngeri ya? Hai Ibu, Assalamualaikum. Diceritain aja Bu, diceritain aja kira-kira apa sih nilai yang mau ditingkatkan? Boleh ya? Boleh tadi nanya lagi Kak, tadi yang 7 nilai itu ada empati, ada turun lagi sekali lagi. Yes. Ada empati, ada buat Saya kan di rumah. Kenapa saya Rahma dari bundanya Aziza. Di rumah saya kan katanya ada 2 anak usianya total 14 tahun ya. Jadi ada Gensi sama Alpha sama Bro.
kalau pakai cara berpikir kita yang rumit ini belum dibahas. Lalu masih kenapa lagi jadi memang harus kita mengolah jawabannya ya Bu ya. Oke, ada lagi kah yang mau sharing? Lagi? Coba deh satu lagi ya. Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum, saya bicara. Saya orang tua dari Giel KA. Mungkin izin sharing Mbak Ani. Jadi kalau menurut saya dari 7 itu moral yang paling penting itu di self control. Karena pada saat seorang bisa mengontrol dirinya sendiri sebelum dia bekerja, insya Allah yang lainnya bisa mengikuti. Jadi empati, conscience, respect, kindness, toleransi, sama fairness-nya insya Allah bisa mengikuti. Jadi dia bisa logika berpikir bisa lebih merasa dulu. Jadi itu kalau menurut saya. Boleh kasih langsung pertanyaan juga nggak? Iya. Jadi gini, mungkin saya minta kayak best practice atau tips ini dari sudut Mbak Ani. Aku punya 2 anak dengan fase yang berbeda. Dimana yang satu misalnya sudah beranjak menuju ke fase kemandiriannya, yang satu masih menuju 2 tahun, misalkan menuju 3-4 tahun. Itu kan masih semua tentang orang tuanya ya. Jadi kita treatmentnya juga akan pasti berbeda. Nah, untuk menerapkan treatment moral ini pasti ada konsistensi yang dilakukan oleh orang tuanya nih gitu. Kira-kira tips terbaik apa yang bisa meminimalisir resiko si anak ini merasa di perlawanan tidak adil gitu. Iya, apalagi si anak yang mulai bisa menilai menjadi apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Makasih. Simpen pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Oke, kalau begitu boleh lanjut lagi slide-nya. Lanjut lagi ke bagian terakhir kayaknya deh, ada kesimpulan. Nah, boleh naik lagi? Ya, oke. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ya bisa tutup di sini tuh tadi kita ngobrolin soal sopan santun dan rasa hormat, memang terkait banget sama 7 nilai moral tadi. Nah, untuk itu perlu adanya budaya yang dilakukan, yang diupayakan oleh orang tua dan pastinya sama sekolah juga gitu ya, sama guru-guru di sekolah yang untuk membentuk 7 nilai moral ini. Dan saranku kayaknya mungkin akan lebih bagus apabila 7 nilai moral ini dimasukin tuh ke dalam program sekolah gitu ya, jadi biar align nih sama apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama, yang kedua adalah sinergi. Jadi dari guru, dari orang tua juga. Karena ini kan anak kan hidup di dua tempat ini ya, gitu. Jadi memang perlu ada sinergi antara sekolah sama rumah. Dan memang perlu berulang, perlu sabar banget. Ini butuh waktu. Ada tuh orang tua suka bilang, ada nggak sih tips parenting yang cepat aja gitu loh? Saya tuh pengen banget anak saya tuh langsung bisa. Nggak ada, Bu. Nggak ada, memang capek banget karena berulang kali pasti kita akan ngajarinnya ya. Yang kedua dan yang ketiga adalah, tapi kita perlu ingat nih, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Jadi kalau misalkan kita ngajarin anak kita pada saat ini, otomatis nanti ketika dia besar, walaupun misalkan nanti kita lihat, oh kayaknya dia udah agak melenceng gitu ya, dia akan back on track kok. Dia akan ingat apa yang kita ajarin pada saat dia kecil dulu. Jadi apa yang kita tanam dulu, nanti juga apa yang akan kita tuai pada saat dia besar. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Boleh di slide terakhir ini kalau kelihatan ada apa namanya barcode. Kalau misalkan mau follow saya boleh di scan barcode yang ada di layar. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Atau cuma satu? Ada yang bertanya boleh? Cek. Oke. Ayah Bunda silakan untuk yang mau bertanya. Selamat pagi semuanya. Ya, saya Ibu, saya dari Sena. Yang saya 6 tahun. Tanya perilaku anak hari ini menurut
jadi saya suka lihat panti, jadi nanti sampai 7 ibu bilang insya Allah udah saya lakuin gitu. Cuman menurut saya ini nanti saya perilakunya apa masih ngikutin orang tuanya zaman dulu, karena saya udah ngikutin ini ya tadi, jadi contohnya di situ saya tuh kayak berenang takut, terus kayak main sepatu roda takut gitu kan. Padahal tuh dulu sayanya nggak seperti itu, tapi memang ayahnya seperti itu. Jadi apakah sikap anak yang sekarang itu menurut pada orang tua, padahal untuk anak yang dilakukan yang jalan sekarang menurut saya udah ngelakuin gitu. Tapi dia bertanya di sini. Baik, kalau begitu ada lagi. Assalamualaikum, saya Ibu dari Waldan. Kebetulan saya punya kepala anak. Ya, yang pertama anak perempuan, kedua mereka laki-laki, dan terakhir anak perempuan. Nah, untuk anak saya yang nomor 2 ketiga ini, alhamdulillah kalau lingkungan luar, peran satu dan hubungan sosial baik. Tapi kalau di rumah bisa sama adiknya suka marah yang seperti yang saya suka kaget kalau karena nggak pernah ada laporan di luar seperti itu. Tapi kok bisa ya di rumah seperti itu ya? Usianya anak saya kelas 4 SD sekarang dan sekarang kelas jadi yang kedua ya. Mengajarkan kepada anak bahwa saya tuh adil loh, saya berusaha memperlakukan kalian tuh dengan adil. Nah ini memang tadi masih itu ya misalnya ya keadilan. Anak itu apalagi kalau misalkan dia usianya TK gitu ya, dia masih belum bisa mengerti adil secara seperti anak usia di atasnya. Jadi mungkin kalau misalnya dia lihat perilakunya beda sedikit aja, buat dia udah gak adil, ya kan? Karena dia belum bisa melihat konteksnya nih, niatnya ibu aku itu bukan kayak gini, tapi belum bisa melihat ke arah situ gitu. Memang akhirnya kita ngerasa, berarti dia ngerasanya aku memperlakukannya tidak adil. Nah, kalau saran dari aku adalah gini Bu, ketika misalnya kita ngerasa, oke tadi aku agak membedakan dia, mungkin tadi ada treatment apa, kok adiknya, anak-anaknya bisa gitu ya Bu ya, adiknya kita perlu, katanya perlu sendiri dulu ya, bilang ya gitu. Nah mungkin ada momen dimana ketika lagi kita merasa seperti itu, setelahnya kita ajakin dia ngobrol itu. Jadi saya pernah baca bahwa ketika orang tua itu melakukan kesalahan, namun dia akhirnya mengakui kesalahannya dia atau dia ngobrol, maafin tadi ibu kayak gini, aduh itu juga ngerasanya gak enak banget kalau bang, maaf ya misalnya. Itu tuh cukup buat anak sebenarnya, itu kena di anak. Jadi ketika misalnya kita bilang, aduh abang tadi maaf ya, ibu tinggal, abang tadi abang maaf ya, makannya sendiri, ibu ngurusin adik, bukan ibu gak sayang ya bang ya, tapi kan ibu harus ngurusin adik juga gitu. Besok ibu makan sama abang makan sama ibu ya gitu. Adiknya kita ajak bobol di jadi dia kayak tahu oh ibu aku tuh mengupayakan loh, at least dia tahu ada upaya dari kita, ada rasa nggak nyamannya dari kita, nggak kita diemin aja. Ada kan dia diem ya, kita rasanya nggak nyaman, tapi kita diem aja karena kita, jadi kan anak kita nggak tahu. Ketika dia besar nanti dia bilang, ibu aku merasa aku punya luka batin, dulu aku dicuekin, karena kita merasa ya oh itu kok kayak gitu, tapi kita nggak nunjukin gitu. Jadi memang perlu banget kita nunjukin anak kita bahwa memang aku tuh kayak jadi aku minta maaf kalau hari ini aku kurang nih sama kamu, minta maaf banget, itu banget disampaikan kepada anak. Sesimpel itu ya punya misalnya kayak walaupun itu udah pasti gitu ya, tapi perlu banget disampaikan. Nah untuk yang tadi yang apakah menular karena bikin diri kita yang buruk,
akhirnya ketika dia nangkep ini sinyalnya bahaya, mungkin banget akhirnya bikin dia kayak nggak mau deh aku gitu. Ini yang saya juga ngalamin dulu ketika saya kecil. Kebetulan tuh orang pertama, orang tua saya itu nungguin saya 4 tahun gitu. Jadi ketika saya lahir itu kayak bener-bener nggak boleh diapa-apain, ini anak ini harus nggak boleh jatuh, nggak boleh ngapa-ngapain ini anak gitu. Tapi aku dilindungi banget nih sama ayah saya. Itu yang saya rasakan sekarang itu mau ini takut, mau itu takut. Tapi memang kita ditularkan secara nggak langsung, kan kayak oh ini hati-hati Pak, nanti ini begini. Jadi banyak banget pertimbangan yang bikin sama orang tua yang masuk ke dalam anak. Walaupun misalkan ibu saya bilang nggak apa-apa kok ya, saya aduh jangan deh. Itu yang akhirnya masuk ke saya gitu. Ya memang bahaya nih, jangan deh. Kalau ini seperti itu ya, jadi ditularkan secara nggak langsung lewat reaksinya kita. Yang anak itu bisa nangkep sebagai sinyal bahaya. Harus sama. Itu harus sama. Kalau misalnya kita ngerasa, kayaknya perlu diobrolin dari pasangan, udah diobrolin. Jadi dia satu suara gitu ibaratnya. Boleh kasih dulu sebentar? Boleh. Pengendara yang muda yang memiliki nomor kendaraan mobilnya Honda Jazz B1635UKN, kemudian Toyota Agya B2617KRE, dan Toyota Kijang D1859OW bisa memindahkan kendaraannya karena menghalangi. Ya, saya ulangi, Honda Jazz B1635UKN, kemudian Toyota Agya B2617KRE, dan Toyota Kijang D1859OW bisa memindahkan kendaraannya ke area parkir. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yang kalau di sekolah tuh anakku kayaknya anteng gitu ya, kenapa kalau di rumah berani ya? Nah ini sebenarnya usia 9 tahun, kalau menurut teorinya nih Bu, itu tuh adalah masa-masa yang aman banget. Jadi masa aman itu tuh usia 8 sampai sebelum remaja 10, 11 itu masa yang aman banget. Aman tuh dikatakan gini, dan karena itu perkembangan itu udah stabil. Jadi emosinya belum meledak-ledak karena belum masuk remaja, tapi anak-anaknya udah lewat. Terus kemampuan berpikirnya juga udah lebih ajak lah dibandingin masa-masa sebelumnya. Jadi usia 9 tahun mestinya dia udah lebih stabil nih. Tapi kenapa ya? Kenapa bisa kayak gini? Mungkin banget kalau saya pikir ini kayaknya ada hubungannya sama karakter. Jadi ada tipe-tipe anak yang karakternya itu kalau di psikologi namanya itu slow to warm up. Slow to warm up itu dia tuh bisa menempatin situasi. Jadi kalau misalkan di sekolah, ya udah aku anteng nih. Tapi kalau di rumah, apalagi dia punya piring, kan ada adiknya tuh. Jadi makin seru nih kayaknya. Jadi muncullah di situ. Kalau mungkin misalnya dia sendiri nggak ada adiknya, bisa jadi dia juga cool aja. Karena balik lagi ke temperamen dia, slow to warm up itu. Jadi ada temperamen slow to warm up, ada yang tidak tetap itu juga ada. Yang ketika dia masuk ke area manapun, wah dia bisa langsung yang ada yang juga kayak gitu, ada yang iya banget itu juga ada. Ini artinya tengah-tengah, jadi dia bisa nempatin situasi, malah menurutku ini malah bagus sebenarnya. Tipe yang kayak gitu malah bagus karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun, dia bisa nempatin dirinya dia. Itu bagus banget ya. Tapi nanti mungkin kalau misalkan ngobrol gitu ya, gue sama dia misalnya diobrolin bareng-bareng, mungkin dari depan adiknya, karena kita nasihatin anak di depan adiknya tuh biasa, jadi dia ngerasa ya ini ya gitu. Kita ajakin dia ngobrol sendiri ya, ibu ya kok kayaknya sering banget godain adik apa, jadi kita ajakin dia ngobrol supaya akhirnya kita tahu oh mungkin bisa jadi gini. Dia sebenarnya pengen kayak gitu di sekolah, tapi di sekolah kayaknya nggak memungkinkan, akhirnya dia bawa energi itu dia pakai di rumah. Oke, semoga membantu ya ibu ya. Iya sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Ayu Bunda. Oke, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terdiri dari Sakina, PKB. Saya mau tanya untuk menumbuhkan santun ya. Ina itu di rumah kadang kalau kita lagi Ina itu anak 3 dari kita
Kalau kita lagi ngobrol bertiga, karena anak pertama masih ngobrol, jadi yang 2 sampai ini perempuan. Kita ngobrol. Saya ini. Terus saya dengar dulu. Nah, setelah saya ngomong, gimana ngomong? Jadi kadang saya tuh fokus gitu. Jadi saya terfokus sama pembicaraan si adiknya. Terus tiba-tiba dia bilang, "Tapi kok nggak dengerin aku ngomong? Tapi nggak sayang sama aku?" Nah, itu yang kadang Ina. Jadi saya Ina, kalau Uni atau Aldi lagi ngomong, Ina nggak boleh memotong atau langsung ngomong dulu gitu, tapi selesai baru Ina ngomong. Uni itu yang selalu dibilang, oh nggak sayang sama aku. Dan di situ ada bilang gini, aku jadi didengar dulu kalau Uni lagi ngomong. Gimana caranya solusinya biar saya pengertiannya itu langsung yang oh iya. Jadi bisa jadi sebenarnya kita itu ajakin ibu ngobrol itu bukan sekadar hanya berbicara aja. Kalau saya lihat mungkin banget tapi efek akhirnya dia bilang Umi gak sayang sama Ina. Kamu bilang kayak gitu kan. Berarti mungkin si ngobrol itu bilang itu tuh bentuk lain dari yang diri. Jadi ketika kita yang tidak menjawab buat kita nggak sopan, buat dia, kamu nggak menghargai aku, kan itu malah beda ya. Jadi